Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Mawadah dengan NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan materi pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan dosen pengaku Dr. Supriyadi STT MPD. Ya, simak berikut videonya. Ya, yang pertama di sini memanfaatkan hasil pretest dan posttest. Apa yang dimaksud dengan pretest? Yaitu pretest bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Ya, artinya materi pretest ini meliputi seluruh materi yang akan disampaikan dalam sebuah pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembuatan pretest ini didasari oleh tujuan pembelajarannya. Bentuk soal pretest dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, atau uraian. Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam jumlah soal pretest karena tergantung kebijakan guru. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada alokasi waktu. Saat peserta didik mengerjakan soal pretest, diusahakan tidak mengurangi alokasi waktu pembelajaran yang direncanakan. Oke, baik, selanjutnya jika sudah menganalisa pretest, maka kita akan beralih ke posttest. Posttest adalah tes yang dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau tidak. Oleh karena itu, posttest selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Materi pretest dan posttest merupakan materi yang sama. Seperti halnya pretest, soal posttest dapat berbentuk pilihan ganda dan uraian. Biasanya, nilai posttest akan cenderung meningkat jika siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, nilai posttestnya tidak jauh beda dengan sebelumnya. Ya, kemudian di sini memanfaatkan hasil formatif. Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan ke siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Tes ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai ke siswa, namun hanya untuk memonitor apakah proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa tes formatif digunakan untuk melihat efektivitas suatu pembelajaran. Ya, dengan demikian diharapkan tes formatif dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Guru dapat merencanakan kegiatan di sesi selanjutnya, entah mengulang materi atau review materi. Ya, selanjutnya yang C, memanfaatkan hasil tes formatif. Penilaian merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya penilaian tersebut, kita dapat mengetahui suatu pembelajaran, seperti halnya tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa. Tes formatif juga diberikan oleh guru untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa dalam satuan pembelajaran, sekaligus untuk memantau ketercapaian kompetensi pada pembelajaran tersebut. Ya, adapun langkah-langkah tindakan perbaikan pembelajaran yang sesuai diantaranya, yang pertama, mengulang proses pembelajaran baik secara individu maupun secara klasikal. Dan yang kedua, mengulang pembelajaran sebagian dari kompetensi. Dan yang ketiga, mengulang dengan perbaikan atau mengganti metode pembelajaran. Ya, di sini yang D, memanfaatkan hasil tes diagnostik. Diagnostik berasal dari kata diagnosis yang berarti mengidentifikasi penyakit dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Menurut Sudijono 2008-70, mendefinisikan tes diagnostik adalah tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, agar siswa dengan mudah mencerna materi yang disampaikan.
Ya, kesulitan belajar siswa dapat disebabkan karena faktor dari luar pembelajaran, antara lain adanya hambatan fisik, psikologis, dan sosial. Hambatan fisik contohnya gangguan penglihatan dan pendengaran. Faktor lingkungan di luar sekolah, baik di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat, juga sangat berperan dan menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Oke, selanjutnya yang pemanfaatan hasil penilaian non-tes. Penilaian non-tes merupakan suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Dengan tes non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Ya, di sini ada beberapa jenis teknik penilaian non-tes. Di antaranya yang pertama, observasi atau pengamatan, merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Yang kedua, portofolio, yaitu suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksikan suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam waktu tertentu. Ya, selanjutnya yang ketiga ada penilaian diri, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan yang keempat, penilaian antar teman, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Dan yang kelima, jurnal, merupakan catatan seorang guru kepada peserta didik selama proses pembelajaran yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik terhadap sikapnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.